Relasi yang terjalin diambil dari firman Tuhan Kolose pasal 4 ayat 7-18. 7. Semua hal ihwaku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. 8. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. 9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia, apabila dia datang kepadamu. 11. Dan dari Yesus, yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. 13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. 15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. 17. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. 18. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Pada era ketika penggunaan radio masih menjadi primadona hiburan sebagian besar orang, entah di kota-kota besar maupun desa-desa, terdapat sebuah fenomena menarik dan unik. Banyak orang melakukan titip salam dengan cara menelepon penyiar atau operator radio yang bersangkutan untuk kemudian menitipkan pesan atau salam kepada seseorang lain yang juga diasumsikan mendengarkan siaran radio tersebut. Ada pesan yang bernuansa sukacita, ungkapan kerinduan, permintaan maaf, luapan kemarahan, kejengkelan, ataupun keinginan untuk bersua dalam waktu dekat. Ada salam yang terkesan bercanda, namun tidak sedikit juga yang berisikan ketulusan dengan rasa yang begitu kuat dalam setiap kata yang diberikan. Praktik salam yang kerap muncul dalam surat-surat Paulus juga memiliki nilai yang besar, khususnya dalam ikatan relasi sebagai komunitas umat Tuhan. Meski media salam yang digunakan hanyalah melalui tulisan, namun esensi terdalam dari salam itu tidak dibatasi oleh tulisan maupun surat yang diterima oleh jemaat. Justru, pemberian salam dari para pekerja Injil Kristus terhadap para jemaat yang dituju menjadi luapan ikatan relasi dan iman untuk saling menguatkan, mendukung dan mengasihi meski mereka sedang terpisah jarak dan waktu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ikatan relasi di antara umat Tuhan tidak akan pernah berakhir dan terbatas selain dari keengganan si pribadi yang bersangkutan untuk menahan kasih dan perhatiannya terhadap sesama. Kiranya firman Tuhan ini dapat menggugah hati dan kesadaran kita sebagai umat Tuhan untuk saling terhubung. Tidak hanya sebatas fisik yang berujung pada formalitas belaka, melainkan pada kebertautan iman dan rasa sebagai komunitas yang utuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.